Dalam seleksi P3K Guru tahap 3 dan tahun 2022, di sini nanti akan dikategorikan menjadi 4 bagian kategori. Nah, di sini untuk kategori 1, kemudian kategori 2, kategori 3, dan juga kategori 4. Yang mana untuk peserta kategori 1 inilah nanti diisi dari teman-teman guru honorer yang sudah lulus passing grade namun tidak kebagian formasi, yang terdiri dari THK 2, guru non PNS di sekolah negeri dan juga guru swasta serta lulusan PPG, yang mana mereka nanti akan menjadi prioritas utama dan langsung pemberkasan. Menjelang dibukanya seleksi P3K Guru tahap 3 dan P3K Guru tahun 2022, pada video ini kita akan berbagi informasi dan melakukan pembahasan terkait tentang kriteria guru honorer yang akan langsung pemberkasan itu seperti apa, dan mekanisme pemberkasan guru yang sudah lulus passing grade itu bagaimana, apakah termasuk P1, P2, dan P3. Nanti kita pantau di akun kita untuk muncul tombol mengisi daftar riwayat hidup. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, menjelang seleksi P3K Guru tahap 3 dan tahun 2022, di sini nanti bagi teman-teman yang masuk dalam kategori ini akan langsung bisa pemberkasan ya, dan tanpa ikut tes lagi teman-teman. Nah, di sini kita lakukan pembahasan yang pertama, kriteria guru honorer yang langsung akan pemberkasan, kemudian mekanisme pemberkasan, dan juga apakah teman-teman yang saat ini menyandang posisi status sebagai passing grade kategori 1, passing grade kategori 2, dan passing grade kategori 3 itu juga akan bisa langsung pemberkasan. Nanti kita sambil pantau ketika tombol untuk mengisi DRH di akun masing-masing ini muncul. Nah, sobat semuanya, seperti yang kita ketahui, untuk pengkategorian peserta seleksi P3K Guru nanti ini adalah terdiri dari yang pertama untuk kategori 1, ini adalah yang sudah lulus passing grade mulai dari THK 2, kemudian guru honorer sekolah negeri, guru sekolah swasta, dan juga lulusan PPG. Kemudian ada kategori 2 yaitu dari teman-teman THK 2, kemudian dari kategori 3 ini adalah guru non PNS sekolah negeri, kemudian dari kategori 4 ini adalah teman-teman guru non ASN di sekolah negeri, guru swasta, dan juga lulusan PPG. Artinya adalah para pendaftar baru teman-teman. Nah, berikutnya coba kita cermati kembali draft mekanisme rekrutmen guru ASN P3K tahun 2022. Perlu kita ketahui bahwa untuk formasi sisa yang tidak terisi ketika teman-teman kemarin itu melakukan pendaftaran dan memilih formasi di tahap 1 dan tahap 2, maka untuk formasi di tahap 3 ini tidak dihilangkan teman-teman. Namun untuk formasi P3K Guru yang tahap 3 ini adalah digabungkan dengan seleksi P3K Guru tahun 2022. Diperlukan aturan yang disempurnakan serta penggabungan sisa formasi tahap 3 tahun 2021 dengan formasi baru tahun 2022. Yang mana di sini dengan mempertimbangkan yaitu diutamakan untuk mengakomodir guru yang sudah lulus passing grade, kemudian memperbesar kuota formasi teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian juga digunakan untuk mencegah terjadinya pergeseran antar guru di sekolah induk yang lebih banyak lagi. Kalau misalkan tetap di sini untuk formasi tahap 3 itu dibuka sesuai dengan prosedur yang tertera pada Permen Pan RB nomor 28 tahun 2021, itu bertentangan dengan tujuan nomor 3 dari mekanisme tahun 2022 ini. Sehingga nanti akan dikelompokkan bagi teman-teman yang sudah lulus passing grade ini dimasukkan dalam kategori 1 ya. Nah, di sini untuk kategori 1 itu adalah diisi dari guru yang sudah lulus passing grade. Inilah dari semua keempat kategori, jadi bukan hanya THK 2 namun juga guru honorer di sekolah negeri, guru swasta, dan juga lulusan PPG. Dikarenakan mereka menjadi prioritas utama dan langsung pemberkasan teman-teman. Nah, selanjutnya, siapa saja yang termasuk dalam kriteria guru lulus passing grade tanpa formasi? Apakah juga termasuk P2 dan juga P3? Jika kita lihat fakta di lapangan, hampir di setiap sekolah atau di setiap formasi yang ada yang dibuka kemarin, itu tentunya teman-teman menemukan fakta yang seperti ini ya. Ini adalah misalkan, nah di sini dalam satu peta persaingan formasi, satu formasi yang diperebutkan, ini ada banyak sekali pendaftarnya ya. Nah, di sini ada yang P1, kemudian P1, kemudian ada P3, P3, P3. Ada juga yang P2 di beberapa tempat, teman.
Nah, di sini otomatis kalau misalkan di seleksi P3K Guru tahun 2021 formasinya ini hanya satu, maka yang dapat nilai tertinggilah dia yang mengisi formasi. Sehingga di sini yang tidak kebagian formasi karena formasinya ini sudah terisi oleh nilai yang paling tinggi, maka mereka inilah yang dimaksud dengan lolos passing grade tanpa formasi. Jadi kalau misalkan teman-teman bertanya, apakah nanti yang bisa langsung pemberkasan itu apakah di sini hanya yang berstatus P1 saja, ataukah juga nanti yang berstatus termasuk yang P2 dan juga P3? Nah, sekarang coba kita cermati kembali. Yang dimaksud dengan passing grade ini adalah disesuaikan dari keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 1169 tentang pengolahan hasil seleksi kompetensi 1 dan juga penyesuaian nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan P3K Guru tahun 2021. Yang mana pada Kemenparekraf ini di sini diatur yaitu untuk passing grade-nya, teman-teman. Yang mana di sini dibagi untuk passing grade itu dibagi menjadi 3 ya. Yaitu ada passing grade kategori 1, passing grade kategori 2 dan juga passing grade kategori 3. Jadi kalau misalkan di sini untuk kategori 1 itu adalah untuk yang sudah lulus passing grade dan juga langsung berkasan, berarti bukan hanya yang mendapatkan nilai P1 saja, namun juga termasuk P2 dan juga P3. Kemudian siapa saja mereka, teman-teman? Nah, di sini dari panitia pusat ini sudah memiliki data daftar nama yang sudah lulus passing grade ya, baik itu P1, P2 dan juga P3. Seperti yang telah dipaparkan terkait tentang statistik pelamar P3K jabatan fungsional guru tahun 2021, maka di sini dari pelamar yang totalnya ada sekian ini, teman-teman. Maka di sini diperoleh data yaitu untuk guru yang sudah lulus passing grade dan sudah mendapatkan formasi ini ada 293.860. Sedangkan di sini masih ada sisa yaitu 193.954 adalah guru yang sudah lulus passing grade namun tidak kebagian formasi. Nah, di sini yang termasuk nanti langsung pemberkasan ini adalah dari 193.954 guru ini, teman-teman. Ini adalah termasuk dari P1, P2 dan juga P3. Nah, selanjutnya kira-kira bagaimana mekanisme pemberkasan guru yang sudah lulus passing grade ini? Nah, mulai dari THK 2, guru sekolah negeri, guru sekolah swasta dan juga lulusan PPG. Tentunya untuk melakukan pemberkasan ini adalah juga dilakukan secara paperless ya. Artinya teman-teman dimulai dari mengisi DRH yang ada di SSC ASN masing-masing. Dimulai kita dengan login ke akun SSC ASN bagi teman-teman yang sudah lulus passing grade namun tidak kebagian formasi. Selanjutnya kita akan mendapatkan tombol yaitu untuk mengisi DRH atau daftar riwayat hidup dan juga melakukan pemberkasan. Dimulai dari kita mengisi data riwayat perorangan, kemudian riwayat pendidikan, kemudian riwayat pekerjaan, kemudian data keluarga, organisasi dan juga upload dokumen. Setelah nanti teman-teman selesai melakukan pemberkasan dan pengisian daftar riwayat hidup dengan mengupload berkas-berkas secara elektronik, maka nanti kita tinggal menunggu saja untuk informasi berikutnya yaitu menerima SK P3K Guru, teman-teman.